Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Malia Widianingrum dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 7A Universitas IPB Semarang. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Mari simak videonya sampai habis agar kalian semua tahu apa sih pengertian dari kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Sebelum itu, kita tuh harus tahu apa sih pengertian dari ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, ataupun sesudah masa kerja. Masalah ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Unsur yang paling penting dalam ketenagakerjaan adalah tenaga kerja itu sendiri. Yang termasuk bagian dari tenaga kerja ialah pekerja atau buruh. Yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa pekerja atau buruh ialah sekelompok orang yang bekerja untuk menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan adanya perkembangan teknologi dan globalisasi, terjadi berbagai perubahan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Di mana dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, pemerintah berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Hal ini sesuai dengan buku peraturan Undang-Undang Cipta Kerja pada bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah apa aja sih yang dihadapi oleh ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk Indonesia yang besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi, justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Ini adalah penyebab utama terjadinya pengangguran. Yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja Indonesia itu minim dalam hal pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan itu rendah dibandingkan dengan biaya produksinya yang tinggi. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di samping sumber daya manusia yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja itu masih tidak rata karena sebagian tenaga kerja itu masih berada di Pulau Jawa. Akibatnya, pulau lain yang lebih luas wilayahnya itu masih kekurangan tenaga kerja. Akibat dari hal tersebut, di Pulau Jawa itu masih banyak pengangguran. Yang keempat, ada pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja itu diserap oleh lapangan pekerjaan. Hal ini itu dapat menambah pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengangguran. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah sebutan bagi orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang berusaha mencari pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, itu dapat dikatakan sebagai pengangguran. Selanjutnya, pengangguran itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada pengangguran berdasarkan sifatnya dan pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada pengangguran terbuka, setengah pengangguran. Yang ketiga, ada pengangguran terselubung. Yang pertama, ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini adalah tenaga kerja yang sedang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Yang kedua, ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerja secara tidak optimal karena dilihat dari jam kerjanya. Kemudian yang ketiga, ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ialah tenaga kerja yang bekerja secara tidak optimal sebab kelebihan tenaga kerja. Selanjutnya, yang kedua adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, ada pengangguran struktural. Yang kedua, ada pengangguran friksional. Yang ketiga, ada pengangguran musiman. Yang keempat, ada pengangguran voluntari. Yang kelima, ada pengangguran teknologi. Dan yang keenam, ada pengangguran deflasioner.
Kemudian penjelasannya yang pertama ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ialah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian yang ada. Yang kedua ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini disebabkan oleh adanya pergeseran yang tiba-tiba antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan sulitnya bertemunya pencari kerja dengan lowongan kerja. Yang ketiga ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan karena pergantian musim. Contohnya, buruh tani akan bekerja apabila pada saat musim panen tiba. Tetapi pada saat musim panen telah berlangsung, para buruh petani ini akan kembali menganggur. Yang keempat ada pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari adalah pengangguran yang disebabkan karena sebenarnya tenaga kerja tersebut masih bisa bekerja atau masih sanggup bekerja, tetapi atas kemauannya sendiri dia berhenti bekerja, atau dapat dikatakan berhenti bekerja atas kemauan sendiri. Yang kelima ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini terjadi dikarenakan adanya mekanisme atau pergantian yang semulanya menggunakan tenaga manusia berganti ke tenaga mesin, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pengangguran deflasioner. Pengangguran deflasioner ini disebabkan karena banyaknya peminat pekerjaan dibandingkan dengan lowongan pekerjaan. Jadi hal tersebut tidak seimbang. Kemudian apa aja sih upaya-upaya yang dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah ketenagakerjaan? Yang pertama, adanya kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dimaksud itu melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja, baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Misalnya pemerintah itu membuka lapangan pekerjaan posisinya sebagai pegawai negeri. Selain itu pemerintah juga harus ikut serta menghimbau mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada kebijakan pengupahan. Kebijakan yang satu ini tuh sangat penting dilakukan agar para pekerja ini tidak mendapat upah yang sangat rendah. Kemudian upah yang sangat rendah ini tuh berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan juga produktivitas dalam bekerja. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.